Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Pemirsa, berjumpa kembali dengan saya Jelo Custen dalam podcast yang selalu membahas sepak bola Indonesia. Sebelumnya mudah-mudahan Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Itu harapan kita gitu ya. Dan bisa berkumpul bersama keluarga. Itu harapan kita, dan ya semuanya berjalan dengan normal, baik-baik saja, tidak ada penghalang gitu. Amin, Allahumma amin. John Hedman, ya ini keren ini ya. Dia dalam beberapa kali wawancara ya, skor, kemudian detik, bola ya. Namun ada yang satu yang menarik saat dia diwawancarai ya. Dia nggak akan menggunakan, tidak akan percaya dengan pemain yang datang demi ketenaran, demi 100.000 follower tambahan, demi endorsement ya. Semuanya ya gitu deh ya. Dia ya itu bukan pemain bola, dan saya nggak percaya itu. Menarik ini. Terkait juga ini jelang pemanggilan 26 Mei, 30 Mei ya, sampai 31 atau 30 ya Mei ya, pemanggilan pemain ya, kemudian untuk Piala AFF, kemudian FIFA Asian Cup ya 2026. Ini menarik pemanggilan ini ya. Kemudian Persija akhirnya menang. Ya, buset, menang ya. 3-1 atas Persik Kediri. Gila ya, gol berapa ya? 3 gol dicetak dengan kepala, sundulan kepala. Buset, pokoknya Persija menang. Alhamdulillah buat semuanya. Sebelum kita lanjutkan, berikan like dan subscribe pada channel ini untuk mendukung kita menuju 1 juta subscribers. Terima kasih buat semuanya yang udah like dan subscribe. Dengan like dan subscribe, Anda akan terus mendukung kita menuju 1 juta subscribers. Dan tentu saja kebersamaan Anda kita akan selalu hadir buat Anda. Kan, ya kan? Kemudian jangan lupa untuk berikan kritikan dan saran pada channel ini ya. Pada saya Jelo Custen, kemudian pada Erick Thohir, Ketum PSSI. pada PSSI ya. Karena dengan kritikan dan saran itu gini deh, kita tumbuh terus ya, itu akan bakal ditelisik oleh PSSI, nggak mungkin. Dan itu adalah masukan dari Anda, kritikan dari Anda itu sangat berarti buat kita, buat PSSI dan ketum PSSI. Langsung aja kita bahas. Ya, John Hedman, pelatih timnas Indonesia, beberapa kali memang diwawancarai sama media ya, dan memang positif ini pelatih ya, luar biasa. Kemudian satu kalimat yang dia ucapkan cukup menarik kalau ditelaah ya, secara bahasa, tutur kata positif banget. Kata-katanya positif banget. Saya tidak akan mempercayai ya pemain yang datang ya, kemudian dia mencari ketenaran, kemudian dia ingin mendapatkan 100.000 followers baru, kemudian dia dapat endorsement ya. Itu yang nggak disukai oleh John Hedman. Ya. Namun ya gimana ya? Pemain Indonesia apa ada yang gitu? Kayaknya enggak deh ya. Kayaknya enggak. Kemudian itu sudah dinyatakan dalam sebuah wawancara dengan wartawan bola ya. Itu menarik buat kita. Itulah mengapa kita itu memberikan trust, kepercayaan kepada John Hedman. Itu penting ya, memberikan kepercayaan pada pelatih untuk membawa anak-anak terus tumbuh
terus tumbuh dan berprestasi. Itu yang penting ya, berprestasi. Kemudian dari apa yang sudah dikatakan itu kayaknya ya, kalau ada sih ya kebangetan ya. Mungkin aja ada pemain yang gitu ya, mungkin saja. Namun dia tidak akan mempercayai pemain yang ya dia datang untuk ketenaran, kemudian lagi untuk tambahan 100.000 followers ya. Kemudian dia dapat kontrak dari macam-macam gitu, iklan dan lain sebagainya. Nggak akan dipercayai sama John Herdman. Menarik, kata-kata itu kita catat ya. Jangan sampai Anda melakukan blunder. Itu catat ya, John. Kemudian Persija akhirnya menang. Aduh, ini ngeri sedap ya. Pertandingan yang cukup menarik. Saya pikir Persik Kediri menjamu Persija menampilkan permainan yang saya pikir bagus sih ya, karena meskipun ya Persija melakukan tekanan ya, namun Persik Kediri ternyata mampu menguasai ball possession, itu yang catatannya. Kemudian di gol pertama itu dicetak Jose Hendrik. Tinggi kan, dia mendapatkan umpan dari kanan, langsung sundul. Setelah itu langsung babak pertama, Raihan Hanan langsung ya, Jordi Amat memberikan assist yang cukup luar biasa kepada Raihan Hanan dan akhirnya disundul 1-1 untuk kedudukan Persik Kediri dan Persija. Di babak kedua kayaknya buntu deh, serangan yang dilakukan Persija itu buntu. Kemudian dia memasukkan Gustavo Almeida, menarik Mauro Silva, kemudian kayaknya Van Basten ya, dan akhirnya Van Basten gila. Van Basten melakukan umpan yang cukup cemerlang. Saya pikir umpannya bagus banget. Disundul sama Gustavo Almeida. Wes, mantap nih anak ya. Membalas apa yang sudah terjadi dengan Persib, melakukan kesalahan. Van Basten. Kemudian lagi-lagi ini umpan yang cukup menarik buat Gustavo Almeida ya, ini dari Witan Sulaiman. Witan memberikan umpan yang cukup cemerlang, Gustavo Almeida mencetak gol. Gila. Mencetak gol ketiga, 3-1 ya akhirnya skornya. Udah deh, pertandingan akhirnya tambahan 5 menit saja dan tidak ada terjadi gol tambahan, meskipun Persik Kediri juga nggak terima. Mereka menyerang, namun Donitri itu bagus di sisi kiri. Juga Shane Patinama juga bagus, baik banget, gacor tuh ya. Karena Shane Patinama dimasukkan di menit 81 kayaknya. Kurang 9 menit pertandingan selesai. Kan tambahnya 5 menit. Ya lumayan lah untuk bermain, dan Shane Patinama juga dapat umpan dari Donitri Pamungkas. Ya. Luar biasa, dan sayangnya masih di luar kotak penalti tendangan. Itu aja yang bisa kita sampaikan buat semuanya malam ini. Terima kasih buat yang udah hadir, yang udah nonton ya. Pokoknya salam buat semuanya, Persib, Bobotoh, Jukeja, PSM, Persebaya, Bonek ya. Kemudian buat semuanya The Jack, kawan-kawanku semuanya, I love you. Kita jaga persatuan dan kesatuan Indonesia dengan sudah menitik beratkan 90 menit pertandingan saja. Sudah itu selesai. Oke? Biar tidak terjadi sama Persipura. Dihukum di Championship 1 tahun tanpa penonton. Ngeri kan ya? Udah. Terima kasih yang udah nyaksiin, dan kita akan hadir pada kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga and ciao.